Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah. Perkenalkan, nama saya Ibriza Ramadhani dengan NPM 2486206091. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah organ dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk berkembang biak dan memperbanyak keturunan. Dan sistem ini juga melibatkan organ-organ yang memproduksi sel reproduksi, terutama sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan, serta organ dan hormon yang mendukung proses pembuahan, kehamilan, serta melahirkan. Sistem reproduksi tidak hanya pada manusia tetapi juga pada hewan mamalia. Tetapi di sini saya sendiri akan menjelaskan hanya pada sistem reproduksi pada manusia, yang terdiri dari dua organ. Yang pertama itu ada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan sperma serta hormon reproduksi, terutama testosteron. Dan sistem ini juga memungkinkan pria untuk berperan dalam proses reproduksi dengan mengalirkan spermanya ke dalam sistem reproduksi wanita selama pembuahan. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua organ. Yang pertama itu ada organ eksternal, yang kedua itu ada organ internal. Organ eksternal merupakan organ reproduksi yang terletak di luar tubuh yang dapat terlihat secara langsung dan yang berperan langsung dalam penyaluran sel reproduksi pada pembuahan sel reproduksi wanita, yang terdiri dari dua organ. Yang pertama itu ada penis, yang kedua itu ada skrotum, yang dimana penis sendiri merupakan alat kelamin laki-laki atau pria yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih dan tempat penyaluran sperma. Selanjutnya itu ada skrotum, yang dimana skrotum sendiri merupakan kantong kulit yang terletak di bawah penis yang berisi tesis yang berfungsi untuk menjaga suhu agar tetap optimal untuk memproduksi sel reproduksi, itu sperma. Selanjutnya itu ada organ internal. Organ internal terdiri dari epididymis, vas deferens, dan kelenjar prostat. Epididymis sendiri berfungsi untuk menyimpan sel sperma dan vas deferens merupakan tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma yang matang menuju uretra. Dan kelenjar prostat, yaitu cairan prostat yang memberikan tambahan proses pada ejakulasi. Dan seluruh organ reproduksi pria berperan penting dalam setiap tahapan proses reproduksi, mulai dari pembuahan hingga terjadi kehamilan, yang diawali dengan terjadinya perubahan ukuran penis yang lebih besar dikarenakan darah yang mengalir juga lebih banyak, dan juga diiringi dengan penis yang berubah menjadi lebih kaku, dan kondisi tersebut yang dinamakan ereksi. Setelah pria mengalami ereksi juga diikuti dengan ejakulasi, yang dimana ejakulasi ini si penis mengeluarkan air mani serta mengandung sperma di dalamnya. Dan setiap mililiternya mengandung lebih dari 20 juta sperma. Ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan banyak memproduksi hormon gonadotropin, yang dimana hormon gonadotropin ini merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur fungsi reproduksi.
Selanjutnya itu ada hormon pada reproduksi pria yang terdiri dari hormon perangsang folikel, luteinizing hormon, dan hormon testosteron. Selanjutnya itu ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita secara biologisnya yang memungkinkan wanita untuk menghasilkan keturunan, dan proses ini juga melibatkan pematangan sel telur atau biasa kita menyebut dengan ovum, dan pembuahan oleh sel sperma, perkembangan embrio di dalam rahim, dan melahirkan. Dan sistem reproduksi wanita juga diatur dengan hormon dan berlangsung melalui siklus menstruasi yang mempersiapkan tubuh setiap bulannya untuk terjadi kehamilan. Pada sistem reproduksi wanita terdiri dari dua organ. Yang pertama itu ada organ bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari labia, yang dimana labia tersebut merupakan lipatan kulit di bukaan sisi vagina yang bernama labia majora dan labia minora. Selanjutnya itu ada mons pubis, yang dimana mons pubis merupakan tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi rambut setelah memasuki masa pubertas. Yang ketiga itu ada lubang vagina, yaitu pintu masuk ke vagina. Selanjutnya itu ada lubang uretra, di mana tempat keluarnya urin dari kantung kemih, tempat kita untuk buang air kecil. Selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di atas labia minora yang sangat sensitif dan menjadi sumber utama kenikmatan seksual wanita. Selanjutnya itu ada kelenjar Bartholin yang berfungsi untuk menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina selama berhubungan seksual. Selanjutnya itu ada organ reproduksi wanita bagian dalam yang terdiri dari vagina, yang dimana vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Selanjutnya itu ada leher rahim, yaitu pintu masuk antara vagina dan rahim yang merupakan lorong sempit yang bersifat fleksibel, yang dapat merenggang dan membuka jalan keluar saat melahirkan, jalan keluar bayi saat melahirkan. Selanjutnya itu ada rahim atau uterus, yang dimana rahim tersebut merupakan rumah bagi janin untuk berkembang. Selanjutnya itu ada indung telur atau ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yaitu estrogen dan progesteron yang melepaskan ke dalam aliran darah. Selanjutnya itu ada tuba falopi atau saluran telur, yang dimana tuba falopi merupakan saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim yang mengarah ovarium, yang merupakan jalan bagi telur ke ovarium, ke rahim, dan tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit mengenai siklus menstruasi, yang dimana menstruasi ini merupakan siklus bulanan yang dialami oleh wanita produktif. Kenapa saya bilang di sini menyatakan bahwa menstruasi merupakan siklus bulanan yang dialami oleh wanita produktif? Karena di usia remaja sekarang banyak sekali yang teman-teman juga mungkin merasakan bahwa dimana siklus menstruasi ini masih acak-acakan, yang dimana bisa lebih lama dari tanggal biasanya, bisa telat 1 bulan, 2 bulan, hingga 3 bulan, tergantung dari usia juga kesehatan umum lainnya.
Dan siklus menstruasi ini terjadi 4 sampai 7 hari, tetapi tidak pernah mendengar bahwa siklus menstruasi ini kurang dari 4 hari, tetapi bisa lebih dari 7 hari, bisa lebih dari 10 hari, bahkan bisa lebih hingga 15 hari. Yang dimana ketika saya lihat dokter-dokter edukatif di sosial media mengatakan bahwa ketika fase menstruasi lebih dari 15 hari, maka wajib untuk periksa ke dokter, yang dimana takut terdapat penyakit di dalamnya. Dan menstruasi ini bukan darah kotor, tapi darah yang keluar selama menstruasi merupakan hasil dari peluruhan endometrium. Endometrium merupakan lapisan terdalam dinding rahim yang berperan dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Dan lapisan ini juga menebal setiap bulannya sebagai persiapan untuk menerima sel telur yang dibuahi. Dan jika tidak terjadi pembuahan, endometrium akan keluar dari tubuh yang dinamakan menstruasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masa subur pria dan wanita, yang dimana pria tidak memiliki hari khusus, tidak memiliki waktu khusus untuk memproduksi sel sperma, yang berarti pria dapat memproduksi sperma kapan saja, tetapi sperma yang paling sehat ketika 2-3 hari tanpa ejakulasi sebelumnya, dan juga difaktorkan dengan usia, gaya hidup, dan kesehatan umum lainnya. Dan masa subur wanita itu di hari ke-12 hingga ke hari ke-16 pada masa ovulasi, di mana ovulasi sendiri merupakan sel telur yang dilepas ke ovarium, yaitu pada masa menstruasi, dihitung dari hari pertama haid, dan dan waktu masa subur wanita itu 5-6 hari, di mana puncaknya H-1 menstruasi dan H+1 menstruasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.